Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau Tuhan Yesus, tiada seperti Engkau. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Di rumah juga, di mana kita berada, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan kita Allah yang besar, Allah kita yang hidup. Puji Tuhan. Selamat malam buat teman-teman semua yang sudah bergabung di virtual outreach meeting DKI 11 dan regional Jabar 5. Ya, malam hari ini kita sudah mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari 3 pesaksi kita, ya, bahwa menunjukkan bahwa Allah kita Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang tidak pernah berubah, ya. Dan pujian ini waktu dinaikkan itu, ya, saya merasakan suatu proses terus menyala-nyala karena saya tahu bahwa Allah kita ini besar, Allah kita dahsyat, Allah kita ini Allah yang sanggup di atas mengatasi segala krisis yang kita hadapi saat ini. Nah, kita ketahui bahwa saat-saat ini, ya, di mana-mana terjadi krisis, ya, terjadi mana-mana krisis, baik itu krisis finansial, krisis rumah tangga, krisis kesehatan, bahkan yang terjadi adalah krisis iman, ya. Banyak terjadi, kita lihat krisis iman, ya, di mana banyak anak-anak Tuhan dan khususnya di FGB MFI ini, ya, merasakan bahwa pandemik ini membuat banyak teman kita ini juga secara rohani itu menurun, ya. Biasanya mereka pertemuan kita secara outside, ya, tetapi dengan adanya pertemuan-pertemuan yang di mana kita tidak bisa melakukan pertemuan-pertemuan secara fisik, ya, dan itu membuat banyak orang tidak tertarik dengan acara Zoom, ya. Seperti kita lihat malam hari ini, ya, boleh dikata, padahal kita udah cukup banyak, kita ngundang banyak orang, tetapi yang ikut dalam ini saya perhatikan itu hanya berapa nih? Hanya 20 orang, ya. Kenapa? Karena ini terjadi di mana mereka lebih terpaku terhadap secara fisik, ya, di mana kita bisa kumpul, kemudian hura-hura dan bagaimananya. Jadi semacam kita mengadakan acara-acara yang besar, ya. Tetapi kalau di Zoom ini kelihatannya tidak banyak orang tidak tertarik, ya. Nah, malam hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan bagaimana supaya kita bisa menang atas krisis, ya. Ya, kita akan lihat bahwa seperti saya katakan tadi, ya, ada satu kata yang paling ditakuti oleh banyak orang, yaitu kata krisis. Sebagai orang percaya tidak seharusnya kita khawatir dan takut terhadap kata krisis, ya. Di dalam Alkitab kita banyak belajar, ya, dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, banyak mengajarkan kepada kita bagaimana anak-anak Tuhan, ya, bagaimana umat Tuhan itu melewati masa-masa krisis dan mereka bisa menang atas krisis. Ya, bagaimana kita lihat salah satunya adalah bagaimana Tuhan memelihara bangsa Israel di tanah Mesir, ya, selama 40 tahun dan akhirnya mereka bisa masuk tanah perjanjian, ya. Oleh sebab itu kita juga harus belajar bagaimana kita menghadapi krisis. Dalam kata-kata krisis dalam bahasa Mandarinnya, ya, itu bahasa Mandarin yang saya nggak cantumkan di sini, adalah gabungan dari 2 kata, itu danger dan opportunity. Jadi di dalam
krisis itu selalu ada bahaya, tetapi juga ada kesempatan, ya. Makanya saya bilang justru di dalam pertemuan-pertemuan Zoom ini, ya, kita ngadain Zoom, ini adalah satu kesempatan kita untuk menjangkau jiwa lebih banyak lagi, ya, menjangkau jiwa, kita bisa lewat batas, ya, di mana lewat pertemuan-pertemuan Zoom ini, ya, kita bisa lintas satu batas, bahkan kita tidak perlu mengeluarkan uang yang banyak, ya. Jadi kita bisa ke Papua, bisa ke Sumatera, bisa kemana aja, ya, dengan situasi pandemik ini, ya. Beberapa macam krisis yang kita lihat, ya, beberapa macam krisis dalam keluarga kita lihat terjadi di mana-mana. Krisis kasih, ya, krisis keuangan, ya, krisis hubungan, ya, baik dalam hubungan di dalam keluarga, di dalam pertemanan, persaudaraan, ini terjadi banyak krisis, ya. Nah, kemudian krisis godaan, ya, di dalam dunia internet ini sekarang banyak godaan, ya, khususnya pornografi, ya. Kemudian sekarang ini juga terjadi krisis musibah. Krisis musibah ini termasuk kita bisa lihat terjadinya krisis, banyak orang PHK, ya, kemudian banyak orang pengangguran, ya. Ini yang membuat banyak perusahaan-perusahaan ditutup. Itu merupakan krisis-krisis yang terjadi saat ini. Di dalam Alkitab, Ayub mencatat bahwa Ayub mengalami berbagai macam krisis, dimulai dari krisis keluarga, keuangan, hubungan dengan saudara dan sahabatnya. Tapi dalam krisis yang dialami, Ayub menang atas krisis saat Ayub mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan mengembalikan 2 kali lipat dari apa yang Ayub miliki sebelumnya. Jadi kita bisa belajar, ya, teman-teman, bagaimana kita sudah baca cerita tentang Ayub, mendengar cerita Ayub, bagaimana Ayub melewati berbagai macam krisis, baik itu krisis keluarga, ya, sampai istrinya mau meninggalkan dia, ya, kemudian krisis keuangan, ya, habis hartanya, materinya habis, ya, bahkan saudara-saudara sahabatnya meninggalkan dia, ya. Tetapi kita lihat, ya, Ayub karena dia mengandalkan Tuhan, Tuhan mengembalikan 2 kali lipat daripada Ayub yang miliki sebelumnya, ya. Inilah pengalaman krisis yang kita bisa menjadi acuan bagi kita, ya. Jadi banyak hal. Jadi kalau kita banyak belajar dari Alkitab, banyak cerita-cerita tentang Ayub, kemudian Daniel, kemudian Daud, ya, banyak berbicara tentang krisis, ya. Nah, sekarang ini bagaimana kita dapat menang atas krisis seperti Ayub yang telah menang dari berbagai krisis yang dialami. Jadi yang pertama, ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai FGB Band, sebagai LOF, ya, janganlah kita merespon salah, ya. Jangan sekali-sekali kita merespon salah, ya. Kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Jadi kita harus menjaga sikap hati kita, ya. Saat kita mengalami krisis, ya, hati kita ini harus kita jaga dengan baik. Jangan menggerutu, jangan ngomel, jangan marah, ya. Karena kenapa? Ya, bangsa Israel itu 40 tahun di padang gurun karena mereka tidak bersyukur. Mereka ngomel, marah, menggerutu, padahal Tuhan memelihara mereka selama 40 tahun dengan roti dan mana, ya, mana dari surga, ya. Jadi kita harus menjaga sikap hati kita supaya dalam krisis ini kita bisa lewati, ya. Jadi jangan kita marah, kecewa atau dendam, ya. Jadi yang diperlukan adalah menjaga hati. Nggak gampang menjaga hati, ya, karena biasanya yang kita lebih bermain, kita nih emosi, ya, kemudian pikiran negatif, ya, akhirnya kita berespon salah, ya. Ini yang Tuhan mau, jangan kita merespon dengan salah, ya. Kemudian yang kedua, jangan sekali-sekali kita memilih jalan pintas, ya, karena dikatakan dalam firman Tuhan, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya, karena itulah sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Matius 7, 13, 14. Jadi jangan sekali-kali kita mengambil jalan gampang, jalan pintas, ya, di dalam situasi krisis ini, tetapi datanglah kepada Tuhan, minta hikmat kepada Tuhan, apa yang kita harus lakukan, ya. Jangan memilih jalan pintas, ya. Banyak orang itu jalan pintas, ya, maunya cara gampang, jalan tol, ya.
Ya, tetapi Tuhan bilang, ya, justru di dalam jalan yang lebar itu menuju kebinasaan. Ya, kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan memilih jalan yang pintas saat mengalami krisis, karena Tuhan ingin kita belajar untuk mencintai proses. Jadi Tuhan mau adalah kita menjalani proses ini, ya, bukan dengan jalan pintas. Banyak orang mengambil jalan pintas untuk cepat keluar dari krisis antara lain, ya. Kalau misalkan dalam keluarga, ya, wah udah nggak cocok sama istri, ya, nggak cocok sama suami, udah bercerai aja, ya. Sering, jadi kita lihat banyak di rumah tangga saat ini juga dalam masa pandemi ini justru banyak rumah tangga retak, ya, karena mereka tidak ada kesepakatan, ya, kemudian terjadi perselisihan, ya, kemudian akhirnya berantem, dan yang keluar adalah kata-kata bercerai, ya. Bercerai bukanlah jalan terbaik. Kemudian bertengkar bukanlah jalan terbaik. Jadi jangan kita dalam keluarga misalkan karena mungkin ekonominya udah nggak ada penghasilan, istri ribut, marahin suami, ya, akhirnya bertengkar, ya. Lebih baik datang kepada Tuhan, berdoa. Suami istri datang kepada Tuhan, berdoa. Saya percaya, ya, apabila suami istri keluarga sehati sepakat, ya, berdoa, ya, datang kepada Tuhan, ya, jangan kita bertengkar, jangan salah menyalahkan satu dengan lain. Wah, kamu yang salah, ya. Tetapi biarlah kita lakukan dengan berdoa. Bertengkar itu bukan jalan terbaik. Dan kemudian kita lihat banyak saat ini, ya, orang-orang bunuh diri, ya. Bunuh diri itu bukan jalan Tuhan. Banyak orang-orang stres, ya. Saya baca beberapa hari yang lalu orang yang sakit COVID, ya, karena dia merasa putus asa, dia bunuh diri, dia menjatuhkan dirinya, ya. Dan banyak kita lihat contoh-contoh banyak orang zaman sekarang ini orang mengambil jalan pintas dengan melakukan bunuh diri karena dianggap bunuh diri ini adalah jalan yang terbaik keluar dari masalah. Oleh sebab itu janganlah terlalu cepat mengambil keputusan saat krisis, sehingga pada waktu kita mengambil jalan pintas, tetapi tetaplah kita hidup untuk mengandalkan Tuhan saat melewati krisis ini, ya. Kemudian yang ketiga, jangan saling menyalahkan, ya. Hindarilah hal-hal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak, ya. Dan ini akan membuat pertengkaran, dikatakan dalam 2 Timotius 2 ayat 23. Jadi jangan saling menyalahkan, saya katakan tadi, suami istri jangan saling menyalahkan, anak menyalahkan bapaknya, bapak menyalahkan anak, ya. Jadi jangan saling menyalahkan. Ketika mengalami krisis jangan saling menyalahkan, karena itu akan memperburuk keadaan. Kita harus melakukan hal-hal yang di bawah ini saat kita krisis. Jangan lempar tanggung jawab, tetapi bertanggung jawablah, ya. Jadi jangan kita saling lempar tanggung jawab, tetapi kita ambil tanggung jawab kita. Kemudian yang berikutnya, jangan meributkan siapa yang salah, tetapi kan temukan akar masalah dan solusinya, ya. Jadi jangan ributin kamu yang salah gini, tapi cobalah kita cari akar masalahnya apa, dan kita duduk sama-sama dengan kepala yang dingin, cari solusinya. Kemudian yang berikutnya adalah jangan kita menuntut orang lain berubah, ya. Wah, kamu harus berubah gini nih. Pokoknya kamu harus berubah, ya. Tetapi yang berubah adalah kita dimulai dari diri kita sendiri, ya. Kita dulu yang harus mau berubah, ya. Mungkin selama ini waktu kita sebelum masa krisis ini, ya, kita hidup enak, hidup mencari uang gampang, ya, sehingga kalau situasinya lancar, ya, kita tidak akan saling menyalahkan satu yang lain. Tapi begitu keadaan kita berubah, ya, kita tidak punya penghasilan, ini kadang-kadang masalah ekonomi yang menjadi masalah dalam keributan dan rumah tangga, ya. Kita saling menyalahkan, kamu sih, kamu begini. Jadi, ya, jangan kita saling menyalahkan, jangan lempar tanggung jawab, dan jangan menuntut orang lain itu berubah, tetapi diri kita sendiri yang harus berubah. Ya, tunggu. Dan yang keempat, ya, ini, jangan pernah menjauh dari Tuhan. Ya, dikatakan oleh Pak Robert, ya, tadi di awal, ya, justru di masa pandemi ini memang dikatakan protokol kesehatan kita harus jaga jarak, ya, menjaga jarak. Tapi jangan kita menjaga jarak dari Tuhan. Justru kita harus makin dekat dengan Tuhan, kita intim dengan Tuhan, kita cari wajah Tuhan, ya. Jangan pernah menjauh dari Tuhan. Nah, banyak ini saat-saat ini, ya, orang karena tidak bisa berkumpul, tidak bisa berfellowship, tidak bisa bersekutu, akhirnya
jauh dari Tuhan. Justru saya dorong teman-teman ya, mari ya, justru dalam pertemuan Zoom ini sebetulnya kita bisa lebih dekat satu dengan lain ya, bisa membangun fellowship ya, seperti kita bahwa Zoom ini adalah sarana fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita, itu menjadikan kita ya rindu untuk berfellowship ya, seperti malam hari ini ya, saya rindu banget bersekutu ya, kalau nggak lihat wajahnya Pak Haryadi, Ibu Jenny kayaknya kurang itu ya. Jadi wah, tapi kalau begitu kena saya di dalam Zoom, walaupun dalam Zoom saya bisa ketemu dengan Pak Sastra ya, waduh, kita bisa ketawa ya. Saya dengan Pak Sastra sehabis acara Zoom biasanya kita berdua nih masih ngobrol ya, masih kangen-kangenan ya, kita ngobrol, kita bercanda. Nah, disitulah ya bagaimana kita mendekatkan diri dengan satu lain dengan lain. Jadi jangan pernah kita menjauh dari Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, itulah mereka yang terus bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Yakobus 5 ayat 11. Jadi Tuhan mau kita bertekun ya. Bertekun dalam segala sesuatu, mungkin ya dalam hal kita harus dalam ini situasi pandemi ini kita kehilangan pekerjaan, dan Tuhan mau kita mulai dari hal-hal yang kecil, seperti kesaksian dari Pak siapa tadi yang dari Bogor itu ya, dari Depok ya. Dia mulai dengan dengan bikin kue, dari hal-hal yang kecil kita mulai ya, dan disitulah Tuhan akan menambahkan kita bertekun ya. Dan juga dalam bertekun dalam kita tentu dalam persekutuan kita. Jadi janganlah kita menjauh dari persekutuan ya. Justru kita harus bertekun ya, saling fellowship, saling mendoakan satu dengan lain, bertekun di dalam doa. Ini yang Tuhan mau. Jika kita ingin berbahagia, belajarlah untuk bertekun dalam Tuhan. Kebanyakan orang saat sedang hidup bahagia, dia akan menjauh dari Tuhan. Sebaliknya, saat sedang susah dan krisis, dia akan mendekat dengan Tuhan. Ya, banyak orang ya kalau saat ini waktu dia lagi semua lancar, dia menjauh dari Tuhan. Tapi justru saat ini krisis itu akan membawa kita dekat dengan Tuhan. Ya, kita akan mendekat karena kita banyak waktu. Ya, kita nggak bisa kemana-mana, kita di rumah. Ya, saya bersyukur karena hari-hari ini saya banyak di rumah. Ya, saya bisa bertekun di dalam doa, saya baca firman Tuhan, saya banyak baca buku, ya, banyak mendapatkan hal yang baru yang Tuhan berikan, ya, termasuk ya kesaksian bagaimana saya dengan Pak Sastra, ya, ini kesaksian ya, bagaimana saya Pak Sastra tadi pagi menghubungi saya, Pak Denny, yuk kita bikin doa bersama, ya, berdoa bersama. Karena kita prihatin dengan situasi saat ini COVID-19 di mana-mana, banyak teman-teman kita yang mengalami sakit penyakit bahkan meninggal. Ya, beberapa teman kita termasuk Pak Antonius Mujiono, ya, Ardi Jakarta Timur dulu, ya, itu sudah dipanggil Tuhan. Nah, kemudian waktu Pak Sastra ngomong ke saya, ya, sebetulnya saya bilang sama Pak Sastra, beberapa hari sebelumnya saya mendengar suara Tuhan, waktu saya doa kepada Tuhan, ya Tuhan bilang berdoa, ya. Dan waktu Pak Sastra ngajak saya, ya, itu membuat saya mendapatkan konfirmasi, ya. Oke, saya bilang Pak Sastra, kita ngadakan doa, ya, tapi saya minta kita nggak usah bawa pakai nama Full Gospel. Ya, saya bilang kenapa? Karena jangan sampai kita dianggap bersaing dengan Full Gospel, ya. Nah, khususnya dengan Departemen Doa. Saya mau kita ini merupakan suatu gerakan di mana Roh Kudus kita berdoa buat bangsa dan negara kita sebagai anak Tuhan, ya. Kita berlutut berdoa, ya, kita menangis di hadapan Tuhan, minta pemulihan pada Tuhan, biarlah Indonesia boleh keluar dari krisis ini, ya. Jadi besok kita akan mengadakan, mulai dari besok ya, selama 1 minggu, kecuali hari Minggu, ya, setiap hari kita mengadakan doa setiap
jam 5, hanya 1 jam saja. Hanya 1 jam saja, di mana kita mau supaya kita mendapatkan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki dari kita, ya. Kemudian kita berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dan saya percaya, ya, lewat doa-doa kita nih, krisis ini akan Tuhan lalukan, ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang mau bergabung besok, ya, bisa bergabung. Kita bukan atas nama Full Gospel, ya, karena kita mengundang banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, gereja, ya, ministry, untuk datang berdoa bersama-sama kita besok, ya, dimulai besok jam 5. Kita akan sungguh-sungguh berdoa, kita akan menangisi bangsa dan negara Indonesia ini, agar negara Indonesia ini bisa dilalui krisis ini, ya. Tuhan berbicara sangat kuat sekali, ya, kepada saya dengan Pak Sastra, bagaimana Tuhan mau kita bisa menggerakkan teman-teman kita untuk berdoa, ya, tanpa kita di bawah suatu satu payung atau mungkin dalam satu organisasi, tapi bagaimana kita bersama-sama, ya, bergandeng tangan, ya, berdoa supaya Tuhan bisa melalui kita semua daripada krisis ini. Ya, setiap dari kita akan melewati masa krisis, karena hal ini tidaklah dapat kita hindari. Jadi semua orang, ya, dengan kejadian pandemik ini yang tidak tahu kapan kepastiannya, ya, bahkan kita mendengar bahwa terjadi hari ini itu masih cukup tinggi, ya, dan diperkirakan itu sampai bulan Agustus itu masih tinggi, ya, dan berarti kita masih akan kita akan menghadapi masa-masa krisis, karena hal itu tidak bisa kita hindari. Ini terjadi di mana-mana di seluruh dunia, ya, dan kita harus menghadapi krisis yang kita alami ini, dan yang paling penting adalah kita bisa menang, keluar sebagai pemenang di dalam krisis ini. 4 rahasia supaya kita dapat menang terhadap krisis, yaitu kita harus memiliki respon yang benar terhadap krisis, kemudian jangan mengambil jalan pintas saat menghadapi krisis, jangan saling menyalahkan satu sama lain, dan kita harus tetap mendekat kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan saat melewati krisis, ya. Karena dengan berharap dan mengandalkan Tuhan, kita akan tetap kuat dan maju sebagai pemenang, ya, teman-teman. Jadi malam ini saya mendorong teman-teman semua, ya, khususnya teman-teman DKI 1 dan Jabar 5, ya, marilah kita bergandeng tangan, ya, kita tetap dekat dengan Tuhan, dan kita percaya, ya, kita sebagai anak-anak Tuhan akan melewati krisis-krisis yang ada, ya, bahkan keluar sebagai pemenang, ya, karena Tuhan memberikan kita sebagai pemenang, ya, karena DNA kita adalah pemenang, ya. Yesus telah mati bagi kita di kayu salib, dan dia telah menang atas maut, dia telah menang atas krisis, ya. Dan bagi teman-teman semua, ya, saya percaya malam hari ini, ya, kuasa Tuhan yang dahsyat. Saya tidak tahu pergumulan saudara, apa yang saudara alami, apa yang saudara sedang hadapi, krisis-krisis yang dihadapi, ya, baik itu krisis kesehatan, krisis keuangan, krisis hubungan antar hubungan suami istri, atau krisis apapun juga. Tapi kalau kita melekat kepada Tuhan, ya, kita percaya, ya, kita akan keluar sebagai pemenang, ya, bahkan lebih dari pemenang, ya. Dan kita berharap, ya, lewat krisis ini, ya, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan justru lewat krisis ini, ya, kita akan mengalami hal yang dahsyat, hal yang besar yang Tuhan sudah siapkan bagi kita malam hari ini. Amin. Amin. Ya, mari saudaraku, sebelum saya akan berdoa buat teman-teman semua, saya akan teman-teman mendengarkan lagu pujian, ya, di mana supaya kita tetap selalu bergantung kepada Tuhan, ya. Ya, saya akan siapkan, ya, sebentar ya teman-teman. Ya, kita berharap bergantung kepada Tuhan, ya. Ya, saya akan putarkan lagu yang Tuhan adalah perlindungan kita, ya. Dan lagu ini sebentar. Ya. Lagu ini akan dinyanyikan oleh Ibu Megawati, masih ada ya? Ibu Mega? Pak Dharma? Ibu Mega masih ada?
Ya, kita akan dengarkan pujian yang dinyanyikan oleh Ibu Megawati. Tuhan adalah perlindunganku. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolongku di waktu susah, sangat terbukti. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Haleluya, haleluya, memuji Dia. Haleluya, haleluya, mau sembah Dia. Semua mendampingi semua menpilihnya, semua mencaikan hancur, sui sepi bangtu. Haleluya, haleluya, wayang kemuliaan. Haleluya, haleluya, wayang Haleluya, Tuhan adalah perlindungan kita, yang sudah dinyanyikan oleh Ibu Mega, ya, istri dari Pak Dharma, ya, istri Pak Dharma yang sudah menyanyikan lagu Tuhan adalah perlindungan kita, ya. Ini Ibu tadi ibu-ibu mau tahu ini nih, Ibu Mega ini nih, saya kasih lihatnya. Inilah Ibu Mega, Ibu Eri Megawati yang tadi menyanyikan lagu ini, ya. Puji Tuhan, ya. Lagu yang memberkati kita, di mana Tuhan berkata bahwa Tuhan adalah perlindungan kita. Malam hari ini, sebelum kita ini Pak Robert, kita akan berdoa buat teman-teman kita yang mungkin ada pergumulan, ya, mungkin ada masalah atau apapun juga, bisa angkat tangan, ya, silakan teman-teman yang mau didoakan, ya. Ada Ibu Tina, ya, ada lagi, ada teman-teman dari Jabar yang mau didoakan, ya, bisa angkat tangan, ya. Ya, Pak Lewi Yahya, ya, Pak Butina, siapa lagi sini, ya. Ya, sini. Kita berdoa buat Dedi biar Dedi sehat. Oh ya, Pak Surya, ya.
Ya, Ya. Pak Lewi, apa Pak Lewi kalau boleh tahu masalahnya apa? Apa yang ini supaya kita bisa doakan bersama-sama. Ya, silakan dibuka. Pak Lewi. Ya. Pak Surya, kita akan doakan juga. Saya minta Ya, Pak Sastra akan mendoakan ya Pak Sastra ya. Pak Lewi, apa Pak Lewi pergumulannya? ya. Tanya. Ya. Biar ini Pak, kita dibukakan jalan nih Pak di pandemi ini. Karena udah 1,5 tahun nih di rumah terus nih. Oke. Haleluya. Ya. Ada lagi yang mau didoakan ya. Nggak usah malu-malu Pak. Ini kesempatan ya. Justru di dalam Zoom ini kita saling mendoakan satu dengan lain ya. Ya. Pak Dani, Ya. mungkin tidak perlu ditanya secara mendetail. Ya. Oke. Tuhan pasti tahu secara mendetail. Oke. Ya, Pak Sastra akan Saya berdoa. sih untuk anak saya Pak Sastra. Ya, malam hari ini Akhir. karena saya diminta Selesaikan. Pak Yudison Pertama, juga ya. Ya, kita ya. berdoa. sebentar. Saya akan berdoa yang pertama adalah doa untuk doa resesi ekonomi. Saya akan berdoa untuk resesi ekonomi karena kita adalah usahawan. Kita tidak mau resesi dalam bisnis kita. Yang kedua, saya akan berdoa supaya kita diberi roh kekuatan untuk tidak ketakutan terhadap COVID-19 dan COVID Delta yang sedang mengancam sangat dahsyat pada akhir-akhir ini. Ketiga, saya akan berdoa untuk keselamatan keluarga kita semua. 3 doa yang akan saya sampaikan. Tapi nanti secara khusus, saya akan berdoa untuk yang membutuhkan doa malam hari ini. Mari satukan hati kita untuk berdoa. Letakkan tangan Anda, tangan kanan Anda di dada. Kalau yang memerlukan doa secara khusus, angkat tangan kiri Anda. Atau letakkan tangan kiri Anda di dada, angkat tangan kanan Anda yang membutuhkan doa secara khusus. Tetapi sebelum saya berdoa, mari bersama-sama kita patahkan kuasa-kuasa setan, kuasa-kuasa yang menghalangi kehidupan kita. Patahkan kuasa-kuasa yang membuat kita ketakutan terhadap COVID-19 juga atau Delta yang mengancam kita. Mari satukan hati kita. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus malam ini, kami bersatu hati berdoa untuk mengusir dan mematahkan seluruh kuasa dari roh-roh jahat, roh-roh pemecah belah, roh-roh kedengkian, roh-roh pembuat keonaran, roh penghasutan, roh kepemabukan, roh perjudian, luka-luka batin, roh kebencian, kemunafikan, keangkuhan, iblis penguasa udara, pencitraan, roh kemiskinan, roh kebangkrutan, roh sakit penyakit, peramal, tenung, penyembahan berhala, ikatan doa yang tidak terampuni. Kedua, kami doa roh akartator yang merusak rumah tangga, adu domba, roh Stefanus, roh perdukunan, okultisme, diabolos, yaitu iblis penunggu di pohon-pohon besar. Kami patahkan dalam nama Yesus, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, roh setan-setan dari Lucifer beserta ante-antenya kami hancurkan dalam nama Yesus, sehingga yang terbelenggu pada malam hari ini dibebaskan, yang terikat dilepaskan, yang membutuhkan pertolongan Allah pada malam hari ini dijamah, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, yang terbelenggu dilepaskan, yang membutuhkan pertolongan, yang sakit malam hari ini mujizat masih ada, semua disembuhkan dalam nama Yesus. Kami doa jantung mereka, jantung kami sempurna, darah kami sempurna dalam nama Yesus. Kami tidak terserang COVID dalam nama Yesus. Kami tidak
tidak bangkrut. Dalam nama Yesus, kami tidak menderita, tidak lumpuh, tidak koma, tidak masuk ICU. Dalam nama Yesus, kami doa, jantung kami sempurna, ginjal kami sempurna, tidak cuci darah. Dalam nama Yesus, kami doa, semua yang hadir malam hari ini sehat sempurna dari ujung kepala sampai ujung kaki, sehat sempurna, tidak sakit-sakitan, tidak menderita. Dalam nama Yesus, tidak keropos tulang. Dalam nama Yesus, tidak mengalami mara bahaya kemanapun pergi, dikawal oleh malaikat dari surga kemanapun pergi. Dia sehat sempurna, tidak ada takut karena COVID-19 juga Delta tidak akan bisa mendekat karena kami sudah ditebus oleh darah Kristus. Engkau sudah mati ditikam di atas kayu salib untuk mendosa kami. Artinya kami sehat sempurna, tidak sakit-sakitan, tidak menderita dalam nama Yesus. Segala penyakit, segala pencobaan, segala mara bahaya sudah diangkat di atas kayu salib. Artinya kami sehat sempurna, keluarga kami, anak-anak kami, cucu kami, saudara kami sudah sehat semua, dan semua masalah, semua persoalan sudah selesai diangkat di atas kayu salib. Kami juga berdoa secara khusus untuk yang angkat tangan, apapun penyakit mereka, Engkau sembuhkan malam hari ini. Karena mujizat nasihat, Engkau sanggup menyembuhkannya. Kami menolak ruang ICU, kami menolak rumah sakit. Kami tahu saat ini semua rumah sakit sudah penuh. Oleh karena itu, carilah Tuhan, karena Tuhan akan menolong Engkau dan menolong kita semua. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini. Apapun masalah mereka, Engkau lebih mengenal, Engkau lebih mengetahui. Engkau jamah mereka dalam nama Yesus. Roh Kudus, tidak kurang panjang tangan-Mu, Engkau sanggup melakukan yang tidak kami sanggup lakukan. Engkau akan menolong kami dalam nama Yesus, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Usaha mereka Engkau berkati. Kami tolak resesi dalam nama Yesus. Apapun yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu diberkati, bahkan 100 kali ganda yang pernah diterima sebelumnya. Kami doa yang sedang terpuruk malam hari ini, saat ini Engkau beri kebangkitan, usahanya diberkati. Dalam nama Yesus kami percaya Engkau dengar, bahkan Engkau kabulkan doa-doa kami. Kami berdoa khusus untuk Ibu Yeni, Engkau berikan kesehatan sempurna, tidak ada sakit penyakit, jantungnya sempurna, dalam nama Yesus seluruh tubuhnya sempurna. Kami doa juga untuk Pak Surya dan anaknya Tuhan, dan sudah kami doakan beberapa hari yang lalu. Kami percaya mereka sudah sembuh karena Tuhan menolong dan karena Tuhan memberi kekuatan dalam kehidupannya. Kami juga doa untuk keluarga kami, tidak ada satupun yang mengalami kesulitan, tidak satupun kena COVID atau kena virus atau sakit penyakit. Kami percaya Tuhan melindungi karena Engkau telah mati, dengan darah-Mu kami sudah disembuhkan semua. Kami diberikan kesehatan yang sempurna. Terima kasih Bapak. Kami juga doa untuk Bapak tadi yang tidak kami jelas namanya, yang usahanya atau dalam kehidupannya sekarang membutuhkan pertolongan-Mu. Kami percaya tidak akan kekurangan apapun. Orang yang telah mengangkat tangannya dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, Tuhan pasti berkarya dalam kehidupannya. Tuhan katakan, kita jangan khawatir, karena kekhawatiran itu akan mengakibatkan kita terpuruk. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Tidak ada satupun malam hari ini, tidak ada satupun ketakutan. Malam hari ini tidak ada satupun kekhawatiran terhadap sakit penyakit, terhadap sampar, terhadap COVID-19, terhadap Delta. Kami tolak dalam nama Yesus, kami hancurkan dalam nama Yesus. Tidak ada satupun dari kami, tidak ada satupun yang hadir malam hari ini atau keluarga kami yang akan terjangkit oleh COVID-19. Kami hancurkan, kami patahkan dalam nama Yesus. Dia tidak punya kuasa lagi karena darah Kristus sudah menebus kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biar anak-anak-Mu diberkati, berikan kesehatan semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau akan melindungi kami kemanapun kami pergi, kemanapun kami berjalan, dan apapun yang dikerjakan yang baik oleh anak-anak-Mu, Engkau berkati Bapa, Engkau berkati Bapa, karena mereka telah menyerahkan hidupnya untuk-Mu, melayani untuk-Mu. Oleh karena itu belas kasihan-Mu Bapa, belas kasihan-Mu saat ini. Kami dengan menangis berdoa, bahkan mulai besok setiap hari kami akan berdoa untuk menolak
COVID, untuk memberikan kepada teman-teman kami kekuatan yang luar biasa, supaya tidak terlepas dari virus 19 dan juga ketakutan yang mencekam pada saat-saat ini. Kami doa ketakutan sudah dibebaskan, kekhawatiran sudah dibebaskan oleh darah Kristus. Terima kasih Bapa, itulah doa kami. Tolong Engkau dengar dan Engkau kabulkan Tuhan. Kalau doa kami ada tidak berkenan bagi kehendak-Mu, Engkau ampuni hamba dan Engkau kuduskan kami semua, sehingga doa-doa mereka Engkau kabulkan. Engkau kabulkan doa mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Itulah doa-doa kami yang kami sampaikan dengan hati yang sungguh-sungguh Tuhan. Kami memohon belas kasihan-Mu, lepaskan kami dari COVID-19, lepaskan kami dari ketakutan, lepaskan kami dari kekhawatiran, berikanlah kami sukacita dan damai sejahtera. Haleluya. Itulah doa-doa kami, itulah doa kami. Terima kasih Bapa. Kami dengan mencucurkan air mata untuk meminta pertolongan-Mu. Berikan kami keselamatan, keluarga kami, saudara kami. Berikan keselamatan Tuhan. Lepaskan kami dari ketakutan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus, lepaskan kami yang hadir malam hari ini. Jauhkan Bapak yang sakit disembuhkan. Terima kasih Yesus. Lepaskan kami dari ketakutan. Lepaskan dari kekhawatiran. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, itu sharing firman Tuhan, doa